Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di tengah dunia yang bergerak cepat, tuntutan hidup yang semakin berat, dan pikiran yang tak pernah berhenti bekerja, banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sesungguhnya lelah di dalam. Sahabatku, setiap manusia menginginkan hidup yang tenang dan bahagia. Namun anehnya, semakin kita mengejar ketenangan, semakin gelisah hati ini. Padahal, ketenangan tidak datang dari dunia yang berubah, melainkan dari cara kita memandang dunia itu sendiri. Dan setelah kamu memahami cara berpikir ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Sumber kelelahan hidup bukan dari keadaan. Banyak orang menjalani hidup dengan perasaan lelah yang sulit dijelaskan. Bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, bukan pula karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena pikiran yang tidak pernah benar-benar berhenti. Pikiran terus berlari, memikirkan masa lalu yang tak bisa diubah, dan masa depan yang belum tentu terjadi. Disitulah kelelahan batin mulai tumbuh perlahan, tanpa disadari. Hingga akhirnya hidup terasa berat, meski tidak sedang membawa beban apapun di tangan. Seringkali kita mengira bahwa ketenangan akan datang setelah semua masalah selesai. Kita berkata dalam hati, nanti saja tenang, kalau semuanya sudah beres. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar bebas dari masalah. Satu persoalan selesai, persoalan lain akan datang menggantikan. Jika ketenangan selalu kita tunda sampai hidup sempurna, maka sepanjang hidup itu pula, hati akan terus gelisah. Tanpa kita sadari, sumber penderitaan terbesar bukanlah kejadian yang menimpa kita, melainkan cara kita memikirkan kejadian tersebut. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi merasakan beban yang sangat berbeda. Yang satu merasa terpuruk, sementara yang lain tetap tegar. Perbedaannya bukan pada keadaan, melainkan pada cara berpikir dan memaknai apa yang sedang terjadi. Kita seringkali terlalu keras kepada hidup, seolah hidup harus selalu mengikuti rencana dan keinginan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati pun mulai memprotes, pikiran mulai memberontak, dan emosi menjadi tidak terkendali. Dari sinilah rasa kecewa, marah, dan lelah batin bermula. Padahal, hidup tidak pernah berjanji untuk selalu sesuai dengan keinginan manusia. Banyak orang merasa tersiksa bukan karena gagal, tetapi karena tidak bisa menerima kegagalan. Mereka mengulang-ulang kejadian di kepala, menyalahkan diri sendiri, menyesali keputusan yang sudah berlalu, dan membayangkan berbagai kemungkinan yang seandainya bisa diubah. Padahal, masa lalu tidak pernah bisa diperbaiki dengan penyesalan, dan masa depan tidak pernah bisa dikendalikan dengan kecemasan. Ketika pikiran terus memutar ulang hal-hal yang tidak bisa diubah, hati kehilangan kesempatan untuk beristirahat. Tubuh mungkin sedang duduk diam, tetapi batin sedang berlari tanpa arah. Inilah yang membuat seseorang merasa capek, meski tidak melakukan apa-apa. Merasa berat, meski tidak sedang menghadapi masalah besar. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sendiri yang menambah beban hidup. Masalah datang sebagai tamu, tetapi pikiran kita mempersilakannya tinggal terlalu lama. Kita memberi makan masalah itu dengan kekhawatiran, dengan prasangka buruk, dan dengan ketakutan yang berlebihan. Akhirnya, masalah kecil pun terasa seperti gunung yang tidak sanggup kita panjat. Kita juga sering menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar diri kita. Kita merasa bahagia jika dipuji, dan merasa hancur jika dicela. Kita merasa berharga jika diakui, dan merasa rendah jika diabaikan. Ketika kebahagiaan bergantung pada penilaian manusia, maka ketenangan menjadi sangat rapuh dan mudah runtuh. Hidup terasa melelahkan saat kita menuntut dunia untuk selalu mengerti kita, sementara kita sendiri belum sepenuhnya memahami diri sendiri. Kita ingin dimengerti, diterima, dan dihargai, tetapi lupa bahwa pemahaman sejati justru harus dimulai dari dalam hati. Saat kita berdamai dengan diri sendiri, penilaian orang lain tidak lagi terlalu melukai. Banyak orang terjebak dalam pikiran bahwa kebahagiaan adalah soal memiliki lebih banyak harta, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pencapaian. Padahal, semakin banyak keinginan yang tidak dikendalikan, semakin sempit ruang ketenangan di dalam hati. Keinginan yang tidak terkelola hanya akan melahirkan rasa kurang yang tak ada habisnya. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, kita sering bertanya, mengapa harus aku? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi sangat melelahkan batin. Pertanyaan itu tidak membawa solusi, hanya memperdalam luka. Ia membuat kita merasa menjadi korban, bukan pelajar dari kehidupan. Orang yang hidupnya tenang bukanlah orang yang selalu beruntung, melainkan orang yang mampu menerima kenyataan tanpa harus berperang dengannya. Ia tidak menolak apa yang sudah terjadi, dan tidak memaksakan apa yang belum tentu datang. Ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, dan tidak semua hal harus dipahami saat ini. Saat kita berhenti melawan kenyataan, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di dalam diri. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih,
dan emosi menjadi lebih stabil. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi menambah penderitaan dengan perlawanan batin yang tidak perlu. Ketenangan sejati lahir ketika kita memahami bahwa hidup tidak selalu harus sesuai keinginan agar kita bisa bahagia. Hidup cukup dijalani dengan penuh kesadaran, kesabaran, dan penerimaan. Saat kita menerima hidup apa adanya, tanpa kehilangan harapan, disitulah kedamaian mulai tumbuh perlahan. Seringkali kita lupa bahwa pikiran adalah alat, bukan penguasa. Ketika pikiran dibiarkan liar tanpa kendali, ia akan menciptakan ketakutan yang tidak nyata dan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Tetapi ketika pikiran diarahkan dengan kesadaran, ia menjadi sahabat yang membantu kita memahami hidup dengan lebih bijak. Hidup menjadi ringan bukan karena beban berkurang, tetapi karena hati menjadi lebih kuat. Kekuatan itu tidak lahir dari menguasai dunia, melainkan dari menguasai diri sendiri. Saat kita tidak lagi dikendalikan oleh pikiran negatif, hidup terasa lebih damai, meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Banyak orang mengejar ketenangan di luar, padahal ketenangan selalu bermula dari dalam. Selama pikiran terus membandingkan, menuntut, dan mengeluh, selama itu pula hati akan sulit merasa cukup. Tetapi ketika pikiran belajar bersyukur dan menerima, rasa cukup hadir tanpa harus menunggu apapun. Inilah awal dari hidup yang lebih tenang dan bahagia. Bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah cara memandang dunia. Bukan dengan menghapus masalah, tetapi dengan menghentikan kebiasaan, menambah penderitaan di dalam pikiran. Dari sinilah perjalanan ketenangan sejati dimulai. Berhenti menggenggam hal yang tidak bisa dikendalikan. Salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidup manusia adalah keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin keadaan berjalan sesuai rencana, orang-orang bersikap sesuai harapan, dan masa depan terbentang jelas tanpa kejutan. Padahal, sejak awal kehidupan ini memang diciptakan penuh ketidakpastian. Ketika kita memaksa diri untuk menguasai sesuatu yang bukan bagian dari kendali kita, saat itulah hati mulai lelah dan pikiran kehilangan ketenangannya. Banyak orang merasa cemas bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena pikirannya terus berusaha memastikan segala sesuatu berjalan sempurna. Kita ingin hasil yang pasti, jawaban yang jelas, dan jaminan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun hidup tidak pernah memberikan kepastian seperti itu. Hidup hanya mengajarkan satu hal penting: lakukan yang terbaik hari ini, dan serahkan sisanya dengan lapang dada. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang menggenggam terlalu kuat. Kita menggenggam harapan, menggenggam rencana, bahkan menggenggam manusia lain. Kita ingin mereka tidak berubah, tidak pergi, dan tidak mengecewakan kita. Padahal, menggenggam terlalu kuat justru membuat tangan kita lelah. Dan ketika sesuatu itu terlepas, luka yang kita rasakan menjadi jauh lebih dalam. Ketika kita belajar melepaskan kendali, bukan berarti kita berhenti peduli. Justru sebaliknya, kita mulai peduli dengan cara yang lebih sehat. Kita berusaha tanpa memaksa, kita berharap tanpa menuntut, dan kita mencintai tanpa memiliki. Dari sinilah ketenangan batin perlahan tumbuh. Karena kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang rapuh. Banyak orang takut melepaskan karena mengira itu sama dengan menyerah. Padahal, melepaskan adalah bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk mengakui bahwa ada batas pada kemampuan manusia. Dan ada wilayah kehidupan yang hanya bisa diserahkan kepada Allah. Ketika kita menyadari batas itu, hati justru menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Seringkali yang membuat kita tersiksa bukanlah hasil yang buruk, melainkan harapan yang terlalu tinggi terhadap hasil tersebut. Kita sudah membayangkan terlalu jauh, berharap terlalu banyak, hingga ketika kenyataan tidak sesuai bayangan, hati seakan runtuh. Padahal, hidup tidak pernah menjanjikan hasil. Yang dijanjikan hanyalah proses dan pelajaran. Saat kita berhenti menggenggam hasil, kita mulai menikmati proses. Kita bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan sungguh-sungguh, tanpa terus-menerus diliputi ketakutan akan gagal. Hasil tidak lagi menjadi beban, melainkan kejutan yang kita terima dengan lapang dada, apapun bentuknya. Mengendalikan diri sendiri jauh lebih menenangkan daripada mencoba mengendalikan dunia. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir, bersikap, atau memperlakukan kita. Tetapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita merespons semua itu. Disitulah letak kebebasan batin yang sesungguhnya. Banyak konflik batin muncul karena kita berharap orang lain berubah sesuai keinginan kita. Kita kecewa ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi, lalu menyimpan marah dan sakit hati dalam waktu yang lama. Padahal, setiap orang sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Ketika kita berhenti menuntut, hati menjadi lebih ringan dan hubungan pun menjadi lebih sehat. Melepaskan kendali juga berarti berhenti memaksa masa depan agar segera jelas. Kita sering merasa gelisah karena ingin tahu apa yang akan terjadi besok.
tahun depan, atau beberapa tahun ke depan. Padahal, masa depan tidak pernah diminta untuk ditebak, melainkan disiapkan dengan niat baik dan usaha yang tulus hari ini. Ketika kita mempercayakan masa depan kepada Allah, kecemasan perlahan mereda, bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena kita yakin siapa yang memegang kendali. Keyakinan inilah yang membuat hati merasa aman, meski jalan hidup belum sepenuhnya terlihat. Ada ketenangan yang luar biasa ketika kita berhenti memaksa. Kita berhenti memaksa keadaan, berhenti memaksa orang lain, dan berhenti memaksa diri sendiri untuk selalu kuat. Kita memberi ruang bagi diri untuk lelah, untuk belajar, dan untuk tumbuh secara perlahan. Di ruang inilah kedamaian batin mulai terasa nyata. Melepaskan bukan berarti kehilangan arah. Justru dengan melepaskan, kita menemukan arah yang lebih jujur. Kita tidak lagi hidup demi memenuhi ekspektasi dunia, melainkan hidup selaras dengan nilai dan keyakinan yang kita pegang. Saat kita tidak lagi menggenggam terlalu erat, kita belajar menerima hidup apa adanya. Kita tidak menolak nikmat, dan tidak pula berlebihan saat diuji. Segalanya dijalani dengan sikap seimbang, karena hati tidak lagi terikat pada hasil, melainkan pada makna. Ketenangan hidup bukan datang dari banyaknya hal yang bisa kita kendalikan, tetapi dari sedikitnya hal yang kita paksakan. Semakin sedikit yang kita paksa, semakin lapang ruang di dalam hati. Dan di ruang itulah, kebahagiaan tumbuh tanpa harus dikejar. Ketika kita memahami bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang, pikiran menjadi lebih damai. Kita belajar hidup dengan kepercayaan, bukan dengan kecemasan. Kita melangkah dengan harapan, bukan dengan ketakutan. Hidup terasa lebih ringan saat kita tidak lagi membawa beban yang bukan milik kita. Beban masa depan, beban penilaian orang lain, dan beban hasil yang belum terjadi. Semua itu kita lepaskan sedikit demi sedikit, hingga langkah kita terasa lebih tenang. Berhenti menggenggam bukan berarti berhenti berusaha. Kita tetap berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tetapi hati kita tidak lagi terikat pada apapun selain ridho Allah. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah runtuh oleh keadaan. Saat kita hidup dengan cara berpikir ini, hidup tidak lagi terasa menakutkan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berganti, tetapi hati tetap memiliki tempat bersandar. Dan itulah tanda bahwa kita mulai benar-benar merdeka secara batin. Mengubah sudut pandang terhadap masalah. Masalah seringkali datang tanpa permisi, dan kehadirannya hampir selalu langsung ditolak oleh hati. Kita menganggap masalah sebagai pengganggu kebahagiaan, sebagai tanda bahwa hidup sedang tidak berpihak kepada kita. Padahal, masalah tidak pernah datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengajarkan sesuatu yang belum kita pahami. Ketika sudut pandang ini berubah, masalah tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi bagian dari perjalanan pendewasaan diri. Banyak orang merasa hidupnya berat karena memandang masalah sebagai akhir dari segalanya. Sedikit kesulitan saja sudah cukup membuat hati putus asa, seolah kebahagiaan tidak akan kembali. Padahal, tidak ada satupun masalah yang datang untuk menetap selamanya. Semua hanya singgah, memberi pelajaran, lalu pergi pada waktunya. Seringkali kita lupa bahwa hidup bukanlah tentang menghindari masalah, melainkan tentang bagaimana kita berdiri di tengah masalah tersebut. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi menghasilkan akhir yang sangat berbeda. Yang satu hancur karena terus melawan kenyataan, yang lain tumbuh karena belajar memaknainya. Saat kita memandang masalah sebagai hukuman, hati akan dipenuhi rasa takut dan penolakan. Tetapi ketika kita memandangnya sebagai proses, hati menjadi lebih lapang dan pikiran lebih jernih. Kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang sedang diajarkan hidup kepadaku? Masalah seringkali membuka sisi diri yang selama ini tersembunyi. Ia menguji kesabaran, melatih keikhlasan, dan memperlihatkan seberapa kuat iman kita dalam menghadapi kenyataan. Tanpa masalah, banyak potensi dalam diri yang tidak pernah bangun dan tetap tertidur dalam zona nyaman. Kita sering mengira bahwa orang yang hidupnya tenang adalah orang yang tidak pernah diuji. Padahal, orang yang paling tenang justru biasanya adalah mereka yang telah melewati banyak ujian, lalu belajar berdamai dengan hidup. Ketenangan bukan hadiah dari hidup yang mudah, tetapi buah dari hati yang matang. Ketika masalah datang, pikiran kita cenderung membesar-besarkan dampaknya. Kita membayangkan skenario terburuk, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, dan menyimpulkan sesuatu sebelum waktunya. Pikiran seperti ini tidak menyelesaikan masalah, justru menambah penderitaan di dalam hati. Masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan perlahan, menjadi terasa mustahil, karena sudut pandang yang keliru. Kita melihatnya terlalu dekat, terlalu emosional, dan terlalu pribadi. Padahal, jika kita memberi jarak sejenak, menarik napas,
dan melihatnya dengan lebih jernih. Banyak masalah ternyata tidak sebesar yang kita bayangkan. Ada kekuatan luar biasa dalam menerima kenyataan sebelum mencoba mengubahnya. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan mengakui keadaan apa adanya agar kita bisa mengambil langkah yang tepat. Selama kita menolak kenyataan, selama itu pula kita tidak akan mampu berpikir jernih. Seringkali masalah terasa berat karena kita merasa harus menanggungnya sendirian. Kita lupa bahwa Allah tidak pernah membebani hamba-Nya di luar batas kemampuan. Ketika kita melibatkan Allah dalam setiap kesulitan, hati menemukan sandaran yang kokoh dan tidak mudah goyah. Masalah juga mengajarkan kita tentang nilai kesederhanaan. Saat hidup terasa sulit, kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita kejar ternyata tidak sepenting yang kita kira. Kita belajar memprioritaskan yang benar-benar bermakna dan melepaskan yang hanya membebani pikiran. Dalam banyak keadaan, masalah justru menjadi titik balik kehidupan. Dari masalah, lahir kedewasaan. Dari kesulitan, tumbuh kebijaksanaan. Dan dari rasa sakit, muncul empati yang membuat kita lebih manusiawi. Semua ini tidak akan kita dapatkan jika hidup selalu berjalan mulus. Ketika kita berhenti melihat masalah sebagai musuh, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi melawan, tetapi berjalan bersamanya dengan kesadaran penuh. Kita belajar bahwa setiap langkah, meski terasa berat, tetap membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Masalah tidak datang untuk merampas kebahagiaan, tetapi untuk mengarahkan kita pada kebahagiaan yang lebih sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berakar pada ketenangan hati dan kepercayaan kepada Allah. Saat sudut pandang berubah, energi yang sebelumnya habis untuk mengeluh, kini bisa digunakan untuk mencari jalan keluar. Pikiran menjadi lebih kreatif, hati lebih sabar, dan langkah lebih terarah. Masalah yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi tantangan yang bisa dihadapi satu persatu. Ada ketenangan tersendiri ketika kita menyadari bahwa hidup tidak pernah salah memberi ujian. Setiap kesulitan datang dengan ukuran yang pas, sesuai dengan kekuatan batin yang sedang dibentuk. Tidak ada yang sia-sia dalam rencana Allah, meski kita belum memahaminya sekarang. Seringkali kita baru menyadari makna sebuah masalah setelah waktu berlalu. Apa yang dulu kita anggap sebagai musibah, ternyata adalah pintu menuju kebaikan yang lebih besar. Kesadaran ini membuat hati lebih mudah menerima apapun yang sedang terjadi hari ini. Ketika kita memandang masalah sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai penghalang tujuan, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi tergesa-gesa ingin semuanya selesai, tetapi sabar menjalani setiap tahap dengan penuh kesadaran. Masalah mengajarkan kita untuk lebih jujur pada diri sendiri. Ia memperlihatkan kelemahan yang perlu diperbaiki dan kekuatan yang perlu diasah. Dari sini, kita tumbuh bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Dan pada akhirnya, cara kita memandang masalah akan menentukan kualitas hidup kita. Masalah yang sama bisa menjadi sumber penderitaan atau sumber kekuatan. Semuanya bergantung pada sudut pandang yang kita pilih. Ketika sudut pandang ini tertanam kuat di dalam hati, hidup tidak lagi terasa menekan. Masalah tetap datang, tetapi ketenangan tidak lagi pergi. Dan disitulah kita mulai benar-benar memahami arti bahagia yang sesungguhnya. Hidup sederhana di dalam pikiran. Banyak orang berusaha menyederhanakan hidup dari luar, mengurangi barang, mengatur jadwal, dan menata ruang, tetapi tetap merasa gelisah di dalam. Padahal, sumber keruwetan terbesar bukanlah pada banyaknya hal yang kita miliki, melainkan pada pikiran yang terlalu penuh. Pikiran yang dipenuhi perbandingan, tuntutan, dan ketakutan akan selalu merasa sesak, meski hidup tampak baik-baik saja dari luar. Hidup sederhana di dalam pikiran dimulai ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kali kita membandingkan, kita tanpa sadar sedang menilai hidup sendiri dengan standar yang bukan milik kita. Dari sinilah rasa kurang, iri, dan kecewa perlahan tumbuh, menggerogoti ketenangan yang seharusnya bisa kita rasakan hari ini. Pikiran yang sederhana tidak sibuk bertanya, mengapa hidup orang lain terlihat lebih mudah? Ia memahami bahwa setiap manusia memikul beban yang berbeda, meski tidak selalu terlihat. Apa yang tampak bahagia di luar, belum tentu tenang di dalam. Dan apa yang tampak sederhana, belum tentu miskin makna. Ketika kita berhenti membandingkan, pikiran mulai fokus pada perjalanan sendiri. Kita tidak lagi sibuk mengejar hidup orang lain, melainkan belajar berjalan sesuai kemampuan dan irama diri sendiri. Dari sinilah rasa cukup mulai tumbuh. Bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena tidak merasa tertinggal dari siapapun. Banyak keruwetan pikiran muncul karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita mencemaskan masa depan, seolah-olah itu sudah pasti akan buruk. Padahal, masa depan belum meminta untuk dipikirkan sedalam itu. Pikiran yang sederhana tahu kapan harus merencanakan,
dan kapan harus berhenti mencemaskan. Hidup sederhana di dalam pikiran juga berarti berhenti mempersulit hal-hal kecil. Kita seringkali membesar-besarkan kesalahan, memperpanjang kekecewaan, dan mengulang-ulang ucapan orang lain di kepala. Semua ini tidak menambah apa-apa selain kelelahan batin yang tidak perlu. Ketika pikiran disederhanakan, kita belajar memaafkan lebih cepat. Kita tidak lagi menyimpan dendam sebagai beban, karena kita sadar bahwa memaafkan bukan untuk orang lain, tetapi untuk ketenangan diri sendiri. Pikiran yang ringan tidak suka menyimpan luka terlalu lama. Kesederhanaan berpikir membuat kita lebih hadir di saat ini. Kita tidak lagi hidup di masa lalu yang penuh penyesalan, atau di masa depan yang penuh kekhawatiran. Kita mulai menikmati momen sederhana, seperti bernapas dengan tenang, bersyukur atas hal kecil, dan merasakan hidup apa adanya. Pikiran yang rumit seringkali membuat hidup terasa terburu-buru. Kita merasa harus cepat sukses, cepat bahagia, dan cepat sampai. Padahal, hidup tidak pernah berlomba. Setiap orang memiliki waktu dan prosesnya sendiri. Pikiran yang sederhana memahami hal ini, sehingga tidak mudah merasa tertinggal. Saat kita menyederhanakan pikiran, standar kebahagiaan pun ikut berubah. Kita tidak lagi menggantungkan bahagia pada pencapaian besar atau pengakuan orang banyak. Hal-hal kecil seperti ketenangan hati, tidur yang nyenyak, dan rasa syukur menjadi cukup untuk membuat hari terasa bermakna. Banyak orang tidak bahagia bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena pikirannya terlalu sibuk menuntut. Ia menuntut hidup agar selalu menyenangkan, menuntut diri agar selalu kuat, dan menuntut orang lain agar selalu mengerti. Pikiran seperti ini tidak pernah puas dan selalu lelah. Kesederhanaan batin mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan. Kita menerima bahwa diri kita sedang belajar, sedang bertumbuh, dan belum selesai. Dengan penerimaan ini, kita berhenti menyiksa diri sendiri dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Hidup sederhana di dalam pikiran juga berarti tidak mempersulit makna hidup. Kita tidak lagi mencari jawaban besar untuk setiap kejadian kecil. Kita memahami bahwa tidak semua hal harus dimengerti sekarang, dan tidak semua pertanyaan perlu dijawab hari ini. Ketika pikiran tidak lagi dipenuhi kebisingan, hati mulai mendengar suara yang lebih lembut. Suara nurani, suara syukur, dan suara iman yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk pikiran sendiri. Disinilah ketenangan yang hakiki mulai terasa. Pikiran yang sederhana membuat kita lebih mudah bersyukur. Kita tidak lagi menunggu keadaan ideal untuk merasa cukup. Kita bersyukur di tengah kekurangan dan tetap rendah hati di tengah kelapangan. Rasa syukur inilah yang menjaga hati tetap tenang dalam berbagai keadaan. Banyak ketakutan sebenarnya lahir dari pikiran yang terlalu rumit. Kita takut gagal sebelum mencoba, takut ditolak sebelum melangkah, dan takut tidak cukup sebelum berusaha. Ketika pikiran disederhanakan, ketakutan ini perlahan kehilangan cengkeramannya. Kesederhanaan berpikir juga membuat kita lebih lembut kepada diri sendiri. Kita tidak lagi memarahi diri atas kesalahan kecil, tetapi menjadikannya pelajaran. Kita berhenti membandingkan diri hari ini dengan versi ideal yang belum tentu nyata. Hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi cara kita menjalaninya menjadi lebih tenang. Kita tetap menghadapi tantangan, tetapi tidak lagi menambah beban dengan pikiran yang berlebihan. Disinilah letak kekuatan kesederhanaan batin. Ketika pikiran sederhana, hati menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Kita tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh hidup, tetapi berjalan bersamanya dengan kesadaran penuh. Hidup terasa lebih manusiawi, lebih hangat, dan lebih bermakna. Kesederhanaan di dalam pikiran adalah kunci untuk menikmati hidup apa adanya. Bukan hidup yang berubah, tetapi cara kita memandang hidup yang menjadi lebih jernih. Dan dari kejernihan inilah, ketenangan dan kebahagiaan tumbuh secara alami. Ketenangan lahir dari kepercayaan kepada Allah. Dan pada akhirnya, setelah semua usaha dilakukan, setelah semua cara berpikir diluruskan, dan setelah semua pelajaran hidup direnungkan, manusia akan sampai pada satu kesadaran yang sama, bahwa hati tidak akan pernah benar-benar tenang jika tidak bersandar kepada Allah. Dunia terlalu berubah, manusia terlalu tidak pasti, dan hidup terlalu penuh kejutan untuk dijadikan tempat bergantung sepenuhnya. Banyak kegelisahan lahir bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hati tidak memiliki tempat bersandar yang kokoh. Ketika kita bersandar pada manusia, kita kecewa. Ketika kita bersandar pada keadaan, kita cemas. Ketika kita bersandar pada rencana, kita takut gagal. Tetapi ketika hati bersandar kepada Allah, ada rasa aman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kepercayaan kepada Allah bukan sekadar keyakinan di lisan, melainkan ketenangan yang terasa di dalam dada. Ia hadir ketika kita yakin bahwa apapun yang sedang terjadi tidak pernah lepas dari pengawasan dan kasih sayangnya. Bahkan,
Hal-hal yang terasa menyakitkan pun berada dalam rencana yang penuh hikmah. Hati yang percaya tidak sibuk mempertanyakan takdir dengan kemarahan, tetapi menerimanya dengan kesadaran. Ia tidak tergesa-gesa menuntut jawaban, karena yakin bahwa waktu Allah selalu tepat. Keyakinan inilah yang membuat hati tetap tenang, meski keadaan belum berubah. Ketika kepercayaan kepada Allah tertanam kuat, kita tidak lagi takut menghadapi hari esok. Bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang kendali. Rasa aman ini membuat kita mampu melangkah dengan lebih berani dan lebih ikhlas. Percaya kepada Allah juga berarti percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang tidak dilihat, dan tidak ada kesabaran yang tidak dihargai. Mungkin tidak semua doa dikabulkan sesuai keinginan, tetapi semuanya dijawab dengan cara terbaik menurutnya. Banyak orang kehilangan ketenangan karena mengukur hidup dengan hasil, bukan dengan keikhlasan. Mereka merasa gagal jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal, di sisi Allah, nilai terbesar bukan pada hasil, melainkan pada usaha yang jujur dan hati yang berserah. Ketika kita mempercayakan hidup kepada Allah, kita belajar bahwa rezeki bukan hanya soal materi. Rezeki juga berupa hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan iman yang tetap terjaga di tengah ujian. Dan seringkali, inilah rezeki yang paling berharga. Kepercayaan kepada Allah membuat kita tidak mudah iri terhadap hidup orang lain. Kita yakin bahwa setiap hamba telah ditakar rezekinya, ujiannya, dan jalannya masing-masing. Apa yang kita jalani hari ini adalah bagian terbaik dari perjalanan hidup kita, meski belum sepenuhnya kita pahami. Saat hati benar-benar berserah, keluhan perlahan berubah menjadi doa. Kekecewaan berubah menjadi harapan, dan ketakutan berubah menjadi tawakal. Inilah perubahan batin yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Percaya kepada Allah bukan berarti hidup tanpa rasa sedih. Kita tetap manusia yang bisa lelah, menangis, dan kecewa. Tetapi perbedaannya, kita tidak tenggelam di dalam kesedihan itu. Kita tahu kemana harus kembali, dan kepada siapa harus mengadu. Ketika hidup terasa berat, hati yang percaya akan berkata, "Aku tidak sendirian." Kalimat sederhana ini mampu menguatkan langkah yang hampir goyah, karena merasa ditemani oleh Allah adalah kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kepercayaan kepada Allah juga mengajarkan kita untuk bersabar tanpa putus asa. Kita bersabar bukan karena terpaksa, tetapi karena yakin bahwa setiap kesabaran sedang membangun sesuatu yang baik di dalam diri kita, sesuatu yang mungkin baru terlihat hasilnya di kemudian hari. Dalam kepercayaan itu, kita belajar ikhlas. Ikhlas bukan berarti tidak berharap, tetapi berharap tanpa memaksa. Kita menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, dengan keyakinan bahwa apapun yang diberikannya pasti membawa kebaikan. Hati yang bersandar kepada Allah tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Ia tetap tenang saat lapang, dan tetap kuat saat sempit, karena ketenangannya tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada keimanannya. Ketika kita percaya kepada Allah, kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada manusia. Kita hidup dengan niat yang lurus, melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Allah. Dari sinilah lahir kebebasan batin yang sejati. Kepercayaan ini membuat hidup terasa lebih ringan. Kita tetap berusaha, tetapi tidak lagi terbebani oleh ketakutan berlebihan. Kita tetap bermimpi, tetapi tidak lagi hancur ketika kenyataan berjalan berbeda. Pada titik ini, kita mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan keadaan hati yang tidak kehilangan arah di tengah masalah. Dan arah itu adalah Allah. Ketika hati sudah menemukan tempat bersandar, hidup tidak lagi terasa menakutkan. Jalan mungkin terjal, langkah mungkin tertatih, tetapi hati tetap yakin bahwa setiap langkah sedang menuju kebaikan yang telah Allah siapkan. Inilah akhir dari perjalanan berpikir yang menenangkan. Bukan akhir dari masalah, tetapi awal dari cara hidup yang lebih damai. Ketika pikiran jernih, hati sederhana, dan iman menjadi sandaran, hidup pun terasa lebih tenang dan bahagia, apapun keadaannya. Sahabatku, hidup tidak selalu mudah, tetapi hati bisa kita latih untuk tetap tenang. Bukan karena semua masalah hilang, melainkan karena kita belajar berpikir dengan lebih jernih, menerima dengan lebih lapang, dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jika video ini terasa menemani hatimu, semoga ia menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri, dan bahwa ketenangan selalu bisa ditemukan di dalam diri. Silakan like video ini jika bermanfaat, tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar menenangkan hati bersama. Semoga Allah menjaga langkahmu, melapangkan dadamu,
dan menghadirkan ketenangan di setiap fase hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.